Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinestari Siregar dari NIM 1820-2070 dari jurusan Tadrus Matematika dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padang Sidimpuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien kontingensi dan korelasi Rams-Sperman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi digunakan untuk melihat asosiasi atau hubungan antara dua data kategori, seperti jenis kelamin, laki-laki, perempuan, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan lain sebagainya, tingkat kesejahteraan, tinggi, sedang, rendah, dan masih banyak lagi data kategori lainnya. Kita masuk ke rumus koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi sendiri itu dilambangkan dengan simbol CC, dan rumusnya adalah koefisien kontingensi sama dengan akar dari Chi² per Chi² tambah N, di mana jumlah dari Chi² sendiri adalah Fij dikurang Eij kuadrat per Eij. Dan untuk keterangannya, Chi² sama dengan Chi² hitung, CC sama dengan koefisien kontingensi, R sama dengan jumlah baris, C sama dengan jumlah kolom, N sama dengan jumlah observasi, sampel dan atau populasi, Fij sama dengan observasi baris ke I, kolom ke J, Eii sama dengan nilai harapan baris ke I, kolom ke J, Eij sama dengan total baris ke I, X total kolom ke J per N. Pengukur hubungan antara dua variabel menggunakan koefisien kontingensi data observasi disusun dalam tabel kontingensi seperti ini, di mana N sampel yang kita miliki diklasifikasikan secara silang berdasarkan dua atribut yang terlipat dalam sebuah tabel yang berukuran. Prosedur pengujiannya, langkah pertama adalah lakukan uji independensi untuk melihat hubungan kedua variabel. 1. Hipotesis H0 tidak ada asosiasi atau hubungan antar variabel. H1 sama dengan ada asosiasi atau hubungan antar variabel. 2. Tentukan taraf signifikansi alfa DF sama dengan R kurang 1 C dikurang 1. 3. Hitung nilai statistik uji Chi²-nya. 4. Daerah penolakan. Jika Chi² hitung lebih besar dari Chi² tabel, maka H0-nya ditolak. Jika Chi² hitung lebih kecil daripada Chi² tabelnya, maka H0-nya diterima. B. Jika H0 ditolak, maka terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Besarnya hubungan tersebut dihitung dengan rumus C koefisien akar dari Chi². Untuk melihat kekuatan hubungan, bandingkan nilai koefisien kontingensinya dengan C bintang. C bintang sama dengan akar dari K dikurang 1 per K. K sama dengan O minimal R C. Kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Di sini ada sebuah kasus, seorang peneliti ingin menguji apakah ada hubungan jenis kelamin dengan kriteria pemilihan tinggi badan pasangan. Dilakukan pengumpulan data terhadap 100 responden yang diambil secara acak. Setiap responden dicatat jenis kelamin dan beda tinggi dengan pasangan mereka lebih rendah, sama tinggi, atau sama. Di sini berikut adalah data yang diperoleh. Dengan taraf 5%, bagaimana asosiasi antar jenis kelamin dengan tinggi badan pasangannya? Nah, untuk mencarinya, kita harus menghitung nilai harapannya terlebih dahulu. Lanjut. Eij sama dengan total baris ke I dikali total kolom ke J per N. E11 sama dengan baris 1 dikalikan dengan kolom 1 dibagi dengan N.
jumlah baris 1 dengan kolom 1 dikalikan ke N. 29 dikali 58 per 100 sama dengan 16,82. Lalu untuk mencari E32-nya sama dengan jumlah baris ketiga dikalikan dengan kolom kedua lalu dibagi dengan N. Kolom kedua dan baris ketiga. 56 dikali 42 per 100 sama dengan 23,52. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai chi-square-nya, di mana rumusnya adalah chi-square sama dengan sigma R I ke J Fij dikurang Eij pangkat 2 per Eij. Chi-square-nya 2 dikurang 16,82 pangkat 2 per 16,82 ditambah 27 dikurang 12,18 pangkat 2 per 12,18 dan 5 dikurang 8,7 per 8,7 ditambah 10 dikurang 6,3 pangkat 2 per 6,3 ditambah 51 dikurang 32,48 pangkat 2 per 32,48 ditambah 5 dikurang 23,52 pangkat 2 per 23,52 dan hasilnya sama dengan 59,98. Selanjutnya adalah kriteria penolakan. Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Tapi jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0-nya diterima. Chi-square tabel dengan alfa 5% sama dengan 0,05 dalam tabel nilai kritis distribusi chi-square-nya. Untuk derajat bebasnya, R dikurang 1, C dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1, 2 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi untuk nilai chi-tabelnya adalah 5,991. Karena chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya ada hubungan antara kedua variabel. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai koefisien kontingensi dan C bintangnya. Koefisien kontingensinya adalah CC per akar dari chi-square per chi-square ditambah M sama dengan 59,98 ditambah 100 nilai N-nya sama dengan 0,61 dan K-nya sama dengan minimal baris dan kolom sama dengan 3,2 dan hasilnya adalah 2. C bintangnya adalah akar dari K dikurang 1 per K sama dengan 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 0,71. Koefisien kontingensi dibagi dengan C bintang hasilnya adalah 0,86, artinya memiliki hubungan yang kuat. Selanjutnya kita masuk ke dalam korelasi Rang-Sperman. Korelasi Rang-Sperman digunakan ketika data yang kita miliki merupakan skala pengukuran ordinal. Contohnya dalam peringkat, jenjang pendidikan, dan karir. Ukuran korelasi Rang-Sperman sendiri adalah RxY sama dengan 1 dikurang 6 sigma N D kuadrat per N kuadrat dikurang 1. Untuk pengujian hipotesisnya, hipotesis yang digunakan dalam korelasi adalah H0 tidak ada korelasi dan Hi ada korelasi dengan alfa sama dengan 1%, 5%, atau 10%. Statistik ujinya kurang dari atau sama dengan 10. Digunakan formula Rxy sama dengan 1, 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat per dikurang 1 dengan D merupakan selisih ranking dan N adalah jumlah pengamatan.
Dalam RxY kurang dari atau sama dengan 10, H0 akan ditolak jika RxY uji statistiknya lebih besar dari RxY alpha diperoleh dari tabel korelasi Ransperman. Dan H0 akan diterima jika RxY uji statistiknya lebih kecil atau sama dengan RxY alfanya. Untuk lebih besar dari 10, digunakan formula TXY sama dengan RxY akar dari N dikurang 2 per 1 dikurang RxY. Dan H0 akan ditolak jika min T alpha per 2 N dikurang 2 lebih kecil atau sama dengan T alpha per 2 dengan derajat bebas N dikurang N min 2. H0 akan diterima jika TXY lebih kecil dari T alpha per 2 X kurang 2 atau T alpha dengan derajat bebas min N sama N2. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang korelasi Ransperman dan koefisien kontingensi. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.